Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Amalia Fitriawai, NIM 120207336, kelas Ilmu Hukum F semester 6, mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos, yang artinya adalah kebiasaan, adat istiadat, atau kelakuan akhlak yang baik. Etika ini bisa juga disebut sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang kebiasaan. Kemudian, pentingnya mempelajari etika dalam perguruan tinggi ini adalah untuk pembentukan karakter dan moral dalam diri mahasiswa yang akan terjun langsung di tengah-tengah masyarakat. Dan dengan adanya pembentukan karakter dan moral ini akan menciptakan generasi yang paham dengan aturan-aturan yang ada, sehingga memberikan kepercayaan dan adanya respek dari masyarakat sekitar. Tujuan dari mempelajari etika di perguruan tinggi adalah untuk mempersiapkan diri seseorang dalam pengabdiannya terhadap kehidupan sosial bermasyarakat. Sehingga fungsi dari etika ini adalah sebagai penilai, penentu, dan penetap terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Objek dari etika itu sendiri di dalam kajiannya adalah moralitas manusia. Etika memiliki hubungan dengan moral jika dilihat dari pandangan ahli filsafat. Etika memandang tingkah laku perbuatan manusia secara universal atau umum, sedangkan moral secara lokal. Dan dapat kita lihat hubungan antara etika dengan moral adalah moral menyatakan ukuran, etika menjelaskan ukuran yang dimaksudkan oleh moral tersebut. Etika dan moral ini memiliki pengertian yang sama, tetapi perbedaan pemakaian dalam sehari-hari. Moral digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk pengkajian sistem nilai yang ada. Hubungan etika dengan agama. Hubungan etika dan agama ini memiliki hubungan yang sangat erat kaitannya karena ia saling mengisi satu sama lain. Etika dan agama ini memiliki tujuan yaitu meletakkan dasar moral agar dapat membedakan perbuatannya. Sedangkan dari sifatnya, etika dan agama ini memberi peringatan dan bersifat tidak memaksa. Hubungan etika dengan filsafat. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mengkaji segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada dengan menggunakan pikiran. Di dalam cabang ilmu filsafat terdapat etika sebagai komponen ilmu filsafat, yaitu membahas tentang perbuatan manusia. Dan dapat kita lihat bahwa hubungan etika dan filsafat ini terdapat dalam objeknya yang sama, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia. Selanjutnya, profesi. Profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu profession dan dari bahasa Latin yaitu professus, yang artinya mampu atau ahli dalam satu pekerjaan. Profesi bisa disebut juga sebagai suatu pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Profesi hukum. Profesi hukum adalah suatu profesi yang melekat dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan negara yang menuntut pemenuhan dalam nilai moral. Macam-macam profesi hukum ini, yang pertama kepolisian, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, kejaksaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Yang ketiga, hakim, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang keempat, advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dan yang kelima, notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Kode etik profesi. Menurut Kabertens, yang mengatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat. Menurut Siddhartha, kode etik profesi adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi yang disusun secara sistematis. Fungsi kode etik profesi hukum, yang pertama kemampuan untuk kesadaran etis, yang kedua kemampuan untuk berpikir secara kritis, yang ketiga kemampuan untuk bertindak secara etis, dan yang keempat kemampuan untuk kepemimpinan etis. Selanjutnya, faktor penyebab pelanggaran kode etik profesi hukum. Yang pertama, pelanggaran kode etik ini disebabkan karena seseorang tidak memiliki pengetahuan yang cukup atas profesi yang diembannya. Kemudian yang kedua, pelanggaran kode etik ini disebabkan oleh sifat yang terlalu sentralistik, cenderung akan mengabaikan segala variabel eksternal yang akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, sifat yang terlalu konsumtif. Sekian dari video saya, apabila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.